Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya yang mau galbay di Aku Laku dan Julo, ya, Anda harus pahami yang mau saya sampaikan berikut ini. Mungkin teman-teman semuanya penasaran juga kira-kira apa yang terjadi kalau seandainya kita galbay di Aku Laku, galbay di Julo. Ya, galbay di Julonya mungkin dengan nominal ya 2 juta lebih lah ya. Ini berdasarkan dari pertanyaan teman-teman semuanya, dari para subscriber yang selalu berpartisipasi dalam channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih selalu ya buat Anda semuanya yang selalu menyempatkan waktu juga untuk hadir ke sini. Tapi jangan lupa juga ya, sebagai bentuk apresiasi dukungan Anda terhadap channel ini supaya channel ini makin berkembang dan Medi Broni makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi, jangan lupa juga untuk disupport dengan cara di like, di share, dan di subscribe juga channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Oke, kita lanjutkan untuk membahas ini. Ada sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber. Dia bertanya gini, mau galbay Aku Laku, ya, mau galbay Aku Laku, kira-kira didatangi DC berapa hari galbay? Ada yang pernah galbay atau tidak? Ya, oke. Mungkin saya bahas dulu dari mau galbay ya. Ini buat teman-teman semuanya. Tolong bedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Ini harus berbeda. Kalau Anda bertanya dengan kata mau galbay, ya berarti ada sebuah perencanaan dong. Perencanaan dan ada maksud tersendiri. Ya mungkin Anda sengaja tidak mau bayar, Anda punya uang dan mampu bayar tapi sengaja mencari dulu, berlindung di balik-balik video-video orang-orang, atau memang mencari kepastian dulu apa-apa aja risikonya. Ini saya tidak mendukung ya buat teman-teman semuanya. Mungkin ini dia mungkin salah ketik aja karena dia ambil kata mau. Ya mungkin harusnya tidak mampu lagi bayar Aku Laku, yaitu lebih tepatnya ya, karena memang ketidakmampuanlah sebenarnya yang mengarahkan Anda untuk tidak membayar pinjol ini. Jadi Anda sudah berusaha, sudah bekerja, sudah mati-matian pagi, sore, siang, malam, tetap aja duit untuk bayar itu tidak ada. Ya, jadi jangan pakai mau galbay, itu beda lagi. Kalau mau galbay berarti kita ada uang tapi sengaja tidak mau bayar. Tapi tidak mampu bayar, itu kita sudah berusaha mati-matian, sudah berusaha sebisa mungkin. Tapi apa boleh buat, duit untuk membayar itulah sedang tidak ada. Ya, oke. Habis itu didatangi DC berapa hari galbay? Untuk pertanyaan hal-hal ini adalah pertanyaan yang mana pertanyaan ini akan menjebak teman-teman sendiri. Kenapa saya bilangin pertanyaan ini menjebak, teman-teman? Teman-teman bertanya didatangi DC berapa hari galbay ya? Untuk hal ini jawabannya sebenarnya tidak ada yang pasti. Jawaban berapa hari kita akan didatangi DC setelah telat bayar, jawabannya tidak ada yang pasti. Ada orang yang telat bayar di Aku Laku, baru telat bayar 2 minggu, DC langsung datang. Ada yang sudah lama telat bayar di Aku Laku sampai 3 bulan, sampai 5 bulan, sampai 6 bulan, tidak pernah dikunjungi DC sama sekali. Kita mau ambil jawaban yang mana? Kita mau ambil jawaban yang mana? Karena pertanyaannya di sini, didatangi DC berapa hari galbay? Ya, jadi buat teman-teman stoplah bertanya hal ini karena itu tidak ada jawaban yang spesifik. Ya, nanti takutnya kalau Anda memaksakan diri mencari jawaban ini, Anda masuk ke dalam edukasi yang salah. Akhirnya apa? Dia bertanya, kamu sudah telat di Aku Laku apa belum? Belum, mau jatuh tempo. Akhirnya diarahkan lagi, diarahkan buat gali lubang tutup lubang, karena kamu mencari sesuatu yang jelas-jelas itu tidak ada. Jawaban itu tidak ada yang pasti. Ada orang menyampaikan 1 bulan sudah dikunjungi, 1 minggu sudah dikunjungi, ada yang menyampaikan berbulan-bulan tidak dikunjungi, bahkan bertahun-tahun tidak dikunjungi. Kita mau ngambil jawaban yang mana? Ya, intinya jawaban dari pertanyaan kita itu tidak ada yang pasti. Lebih baik, ya saran saya lebih baik, daripada kita menyibukkan diri didatangi DC berapa hari galbay, berarti kan ada sebuah tekanan dalam diri kita. Kita mencoba dulu, sedia payung sebelum hujan, ingat sebelum kena. Kan ini tujuan kita ya kan. Jadi kita mau mengantisipasi dulu nih. Kalau misalnya kita sudah tahu, DC akan turun setelah 1 minggu, jadi kita bisa prepare. Kan itu tujuannya ya kan. Berarti ada tekanan.
Tekanan ini bisa jadi nanti DC datang dadakan, DC datang tanpa konfirmasi, orang tua saya tahu, suami saya tahu, keluarga saya tahu. Kan ini yang menjadi sumber-sumber ketakutan dari teman-teman semuanya. Saya pengen untuk mengatasi satu pertanyaan ini, didatangi DC berapa hari galbay, supaya itu tidak muncul terus-menerus dalam pemikiran teman-teman. Alangkah baiknya carilah waktu-waktu yang paling tepat, waktu yang paling pas untuk kita berdiskusi dengan keluarga. Ya, atau kita jujur dengan keluarga, dengan orang tua. Kita jujur ini bukan kita meminta orang tua untuk membayar, tidak. Kita hanya berbagi cerita, ya saya sudah kecerobohan dan segala macam, dan sekarang saya sedang berupaya untuk melakukan penyelesaiannya dan mencarikan jalan keluarnya. Tahulah, ya kan, yang namanya pinjaman online ini semakin kita bayar, kita semakin diperas dan kita semakin diperalat. Itu aja, sampaikan sama orang tua, jujur dan terbuka aja. Ya, faktanya jujur tidak seburuk yang kita bayangkan. Kita itu kan selalu beranggapan kalau kita jujur nanti orang tua tahu kita diusir dari rumah, suami tahu kita diceraikan. Nggak seperti itu juga konsepnya. Ya, yang jelas fakta tidak sekejam yang ada dalam pemikiran kita. Jadi lawan aja semua rasa takut kita. Cari waktu-waktu tertentu untuk kita jujur sama keluarga. Dengan begitu kita tidak perlu menyibukkan diri lagi dengan mencari tahu didatangi DC berapa hari galbay. Karena ini nggak ada jawabannya. Orang-orang hanya menduga, wah itu akan diturunkan 1 minggu setelah kamu telat pasti DC-nya datang. 1 bulan setelah kamu telat pasti DC-nya datang. Ya pasti ini di daerah mana? Sementara ini satu Indonesia loh. Ya, tidak semuanya juga pinjol itu ada debt collector-nya di setiap daerah. Apakah kita harus mencatat? Ya, di puluhan provinsi yang ada di Indonesia ini kita harus catat semuanya? Kan nggak mungkin. Itu baru provinsinya aja, belum lagi kabupaten kotanya, ya, belum lagi kecamatannya. Ini terlalu luas nanti pekerjaan kita. Ya, mendingan kita temukan aja apa yang mendorong kita, apa yang menjadi sumber ketakutan, sehingga kita mencari jawaban di balik ini. Ya, pasti Anda akan menemukan, mungkin Anda menyembunyikan sesuatu dari orang tua, atau tidak pengen tahu dulu suami nih, atau macam-macam alasan yang terjadi. Carilah momen-momen tertentu, momen-momen yang tepat untuk kita berbagi dengan hal itu, supaya mengurangi beban dan tekanan yang ada dalam diri kita, dan kita tidak terpacu untuk mencari jawaban di balik pertanyaan yang jelas-jelas tidak ada jawabannya. Ya, itu buat teman-teman semuanya ya. Jadi kita berpikir optimis saja, berpikir yang positif saja. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan yang selama ini gara-gara mungkin kita terjebak pinjol, akhirnya kita lalai, akhirnya kita tidak fokus. Mungkin selama ini suami terabaikan, anak-anak terabaikan, kebutuhan keluarga terabaikan. Sudah saatnya kita mengejar ketertinggalan kita dan menutupi semua kekurangan yang terjadi. Jadi jangan kita biarkan hal ini terus-menerus menghantui diri kita. Untuk galbay di Aku Laku sendiri, resiko paling terberat yaitu Anda masuk ke dalam daftar hitam atau BI checking. Dan daftar hitam sendiri untuk di Aku Laku ini tidak menyeluruh. Ya, ada nasabah yang masuk namanya dalam blacklist, tercatat dia ada nunggak kredit di Aku Laku. Ada juga nasabah yang namanya masuk blacklist padahal dia galbay di Aku Laku tapi tercatat di bank lain. Ya, jadi nggak selalu BI checking itu ke Aku Lakunya, ada juga ke bank lainnya. Dan ada juga yang tidak masuk BI checking sama sekali. Ya, jadi intinya tidak ada yang pasti, yang jelas resiko yang paling terberatnya itu cuma BI checking. Tapi BI checking sendiri pun tidak merata. Itu yang sudah saya temukan di beberapa orang yang mengalami telat bayar langsung di Aku Laku. Mungkin selama ini Anda kan cemas tuh, kita telat bayar di Aku Laku tidak bisa minjam di bank. Kemarin ada yang curhat sama saya, dia telat bayar di Aku Laku udah 1 tahun yang lalu, ternyata nama dia aman-aman aja. Justru nama dia bukan masuk di BI checking di Aku Laku, tapi adanya di Neobank, di Bank Jago, dan ya kayak gitu. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi cukup, jangan tanya lagi, jangan sampaikan lagi mau galbay di Aku Laku, tapi carilah faktanya, apa yang mendorong Anda sehingga Anda tidak bayar di Aku Laku ini. Ya, tidak mampukah atau tidak mau? Ya, kalau tidak mau, apa yang menjadi alasan sehingga Anda tidak mau lagi membayar di sana? Mungkin ucapan DC atau hal lain. Kalau tidak mampu, Anda sudah bekerja mati-matian, sudah berusaha mati-matian, tapi memang faktanya gitu loh,
Ya, dan habis itu jangan tanya lagi berapa lama DC akan datang, telat berapa lama DC akan berkunjung. Itu nggak ada jawabannya, justru itu akan berakibat fatal. Anda nanti akan terjebak dengan jasa hapus data, jasa penghentian sebar data, dan jasa untuk melunasi hutang dengan berhutang kembali. Ya, habis itu ada lagi seperti yang saya sampaikan tadi dari Julo. Ini juga ada pertanyaan dari salah seorang follower saya. Saya telat bayar Julo 4,5 juta. Sudah 6 bulan tapi masih bisa berkali-kali pinjam. Oke. Saya telat bayar Julo 4,5 juta, sudah 6 bulan tapi masih bisa berkali-kali pinjam. Jadi maksudnya berkali-kali pinjam ini kayak mana, gali lubang tutup lubang gitu loh, atau nambah-nambah terus limitnya atau kayak mana gitu lah ya. Ini gitu aja. Buat teman-teman semuanya, saya tidak melarang Anda untuk meminjam ya. Anda berhutang terserah lah, mau berhutang dimanapun juga terserah, ya kan. Yang penting sebisa mungkin, pertama untuk pinjol sebisa mungkin Anda hindari. Tapi kalau memang tidak bisa Anda hindari, ya kita apa boleh buat. Tapi usahakanlah berhutang itu sesuai dengan kemampuan Anda membayar. Terkadang teman-teman itu terlalu berambisi dan kita itu ingin selalu cepat-cepat, ingin instan, sehingga kita lupa hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita sudah meminjam di pinjol contohnya gitu kan. Seperti apa penerapan bunganya, seperti apa dampaknya nanti kalau kita telat bayar, seperti apa persi penagihannya, kita harus paham dulu. Jangan kita hanya pahamnya kita ingin memenuhi kebutuhan kita misalnya gitu. Kalau kebutuhan yang mau kita penuhi tanpa kita mengkaji lebih detail lagi bagaimana pinjol-pinjol ini, itu akan berdampak buruk nantinya kalau Anda mengalami telat bayar langsung. Ya, saya tidak bisa melarang Anda secara tegas pun nggak bisa, karena kita nggak saling kenal ya kan. Orang-orang rata-rata masuk ke saya itu setelah berhutang aja. Setelah berhutang, sebelum dia berhutang dia nggak kenal saya. Setelah dia berhutang, telat bayar dan gagal bayar, baru masuk ke saya. Makanya ini dibutuhkan penyebaran yang luas juga ya, untuk teman-teman juga, dibantu juga nanti di share biar di luar sana sebisa mungkin kalau memang Anda membutuhkan dana mendadak, dana yang instan ya. Kalau Anda ingin meminjam juga di pinjol, carilah yang benar-benar real dengan kemampuan Anda membayar. Kalau soal bunga, walaupun ada bunga yang telah diatur OJK, terkadang praktek di lapangan selalu saja menyimpang. Dan sebelum kita melakukan peminjaman ke pinjol, alangkah baiknya kita dalami dulu satu aplikasi yang mau kita ajukan itu. Apa resikonya nanti, apa dampaknya, dan bagaimana penerapan bunganya, bagaimana cara pembalikan dananya. Kita pahami dulu. Dan kapan perlu kalau kita mendownload di Play Store, coba tengok dulu ulasan atau komentar-komentar yang diberikan orang-orang terhadap aplikasi itu. Apakah positif yang diberikan atau malah negatif? Ini kita harus tahu gitu loh. Jadi jangan kita hanya memburu suatu kebutuhan kita aja sehingga kita lupa bagaimana pinjol ini, bagaimana mereka nanti, bagaimana kalau kita telat. Kita harus kaji dulu. Jangan kita memakai kata gimana setelah telat bayar. Ya, tapi usahakan juga pakai kata gimana sebelum meminjam. Ya, sebelum kita meminjam, coba bikin dulu pertanyaan dengan kata gimana. Gimana kalau nanti saya telat? Gimana nanti penerapan bunganya? Gimana sesi penagihannya? Begitu, jangan hanya setelah Anda telat, Anda baru bertanya, "Bang, saya tidak mampu bayar pinjol, gimana?" Itu setelah Anda minjam. Ya kan? Harusnya sejak awal. Jadi saya minta buat teman-teman semuanya, jangan bangga juga buat teman-teman yang saat ini masih lagi membayar hutang, masih rajin membayar hutang, merawat dengan limit yang tinggi. Percayalah, setinggi-tingginya limit yang Anda dapatkan dari pinjol, lebih tinggi lagi uang yang Anda habiskan untuk mengejar limit ini. Ya, pinjol nggak akan kalah. Yang kalah itu diri Anda, cuman Anda nggak sadar. Selama ini Anda hanya diperalat oleh para pelaku usaha jasa keuangan, yang mana pelaku jasa keuangan ini dia lebih menjual uang mereka kepada Anda. Dia jual 1 juta, Anda beli dengan 1,5, dan begitu seterusnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mungkin secara tegas saya tidak bisa melarang Anda, karena juga edukasi ini hanya terperuntuk bagi mereka yang sudah meminjam pinjol saja. Yang belum meminjam ya mana mau dia nengok, ya kan? Ya nunggu dulu kapan dia minjam, kapan dia telat, baru dia jumpa dengan channel ini.
Ya, itu buat teman-teman semuanya. Mungkin terima kasih banyak Anda yang sudah hadir di sini, sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih banyak juga atas dukungan dan supportan Anda selama ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.